Assalamualaikum Geo Squad, semoga dalam keadaan sehat jiwa dan raga, tetap semangat dan niatkan semua untuk raih pahala dan ridho Allah Ta'ala. Melanjutkan materi teori interaksi wilayah pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pemerataan pembangunan di desa dan kota. Tujuan mempelajari materi ini adalah kalian bisa menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Selain itu, ya siapa tahu di masa depan nanti kalian ada yang menjadi kepala desa, atau lurah, atau camat, atau jabatan struktural lainnya. Jadi persiapannya sudah mulai dari sekarang. Kalian pernah melihat apartemen atau gedung pencakar langit di sebuah desa? Sepertinya tidak mungkin ya. Masa ada apartemen di desa? Umumnya, apartemen terdapat di kota. Kalau di desa itu identik dengan sawah, peternakan, dan perkebunan, serta kehidupan masyarakatnya juga sederhana. Sedangkan kehidupan di kota identik dengan banyak fasilitas, serta kehidupan masyarakatnya yang konsumtif, glamor, dan mewah. Pokoknya sangat berbeda dengan zaman Rasul yang tidak memfokuskan kota pada fasilitas dengan segala kemewahannya. Namun, kota seperti Madinah justru berperan sebagai pusat perdagangan, sosial, pemerintahan, dan lain-lain. Sementara kedudukan Mekah tetap sebagai kota dengan fungsi pusat ibadah. Jadi, apakah fenomena apartemen dan gedung pencakar langit tidak ada di desa dapat mencerminkan ketidakmerataan pembangunan antara desa dan kota? Mengapa harus ada pemerataan pembangunan di desa dan kota? Yup, betul sekali. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di desa dan kota, serta menekan laju urbanisasi. Usaha pemerataan pembangunan ini tidak hanya dalam segi fisik atau infrastruktur saja, seperti jalan dan bangunan, tetapi juga pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, seperti pemerataan pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah usaha pemerataan pembangunan desa. Yang pertama adalah pembangunan fasilitas dengan kualitas yang baik. Di desa diperlukan pembangunan fasilitas dalam berbagai bidang kehidupan seperti pasar modern, sekolah yang unggul, rumah sakit, wahana rekreasi, dan lain-lain. Sehingga warga desa tidak harus ke kota untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua adalah pelatihan untuk tenaga kerja yang kurang terampil. Tenaga kerja di desa biasanya mempunyai kualitas yang agak rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kualitas tenaga kerja yang rendah, perlu diadakan berbagai macam penyuluhan, pelatihan, dan bentuk-bentuk pembinaan, mulai dari aparat desa sampai anggota masyarakat pekerja. Yang ketiga adalah bantuan untuk memasarkan hasil produksi. Kendala utama usaha-usaha yang dirintis di desa adalah situasi harga yang fluktuatif. Oleh karena itu, dalam pemasaran produk desa, perlu adanya sistem yang mampu menumbuhkan kebijaksanaan pemerintah dan mampu mengikuti tata niaga ekonomi pasar yang berlaku, agar pelaku usaha di desa tidak sering mengalami kerugian. Yang keempat adalah membuka pasar kerja di desa. Jumlah tenaga kerja yang memasuki pasaran kerja semakin banyak dengan kualitas yang beraneka ragam. Oleh karena itu, perlu membuka kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja pasaran di desa supaya mereka tidak pergi ke pusat-pusat kota. Yang kelima adalah memfasilitasi modal usaha kecil. Bentuk usaha di desa biasanya perorangan dengan modal kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan kredit kecil untuk desa. Contohnya adalah KUR atau kredit usaha rakyat. Untuk bantuan kredit ini harus selektif ya, agar tidak terjerumus ke dalam riba. Yang keenam adalah penggunaan teknologi yang tepat guna. Saya selalu berharap kepada sarjana pertanian, peternakan, untuk bisa berkarir di desa dengan membawa ilmu mereka untuk melakukan inovasi pertanian dan peternakan, sehingga hasil produksi bisa lebih maksimal dan tentunya lebih bisa mensejahterakan warga desa. Kita lanjut ke usaha pemerataan pembangunan kota. Kota sudah padat, sudah banyak fasilitas, terus apalagi yang mau dibangun?
Seperti yang sudah disebutkan tadi, pembangunan tidak melulu soal infrastruktur, tapi juga SDM, seperti dari segi moral. Jangan sampai suatu kota mendapat azab dari Allah karena menggunakan fasilitas untuk bermaksiat. Berikut beberapa usaha pembangunan kota. Yang pertama adalah penerapan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Pembangunan yang terus berjalan di kota harus tetap mengacu kepada RT/RW. Yang kedua adalah pembatasan penduduk pendatang yang tidak memiliki keterampilan khusus. Yang ketiga adalah penerapan konsep Green City. Kota sudah terlalu padat, macet, banyak polusi, dan lain-lain. Maka dari itu, kota butuh konsep Green City yang merupakan cara pembangunan kota yang tetap menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan dengan 8 atributnya. Jadi, apakah di wilayah tempat tinggal kalian pembangunannya sudah merata? Sekarang, coba identifikasi keadaan yang mencerminkan sudah meratanya pembangunan di sekitar tempat tinggal kalian. Lalu kita diskusikan di Google Classroom ya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.